senggol sama si Fitri, baru gue berbicara, baru gue bisa nge-speak up atau mereact apapun yang dia omongin sesuai dengan kasus. Tidak tentang Andur, tidak tentang profesi diduga suaminya punya profesi yang sudah diangkat majalah Tempo, tidak dengan apapun di luar dari kasus skincare yang sedang kupantau dan kukawal. Oke? So, siapa yang duluan? Dia yang duluan. Lu jual Fitri, gua borong, tahu nggak lu? Ya, lu hina gue, gua tunjukin siapa gue, sehingga masyarakat bisa membandingkan antara gue sama lu. Jangan lo pikir semua orang bisa tunduk begitu aja dan takut. Tidak ada takut-takutnya gue, karena gue tidak salah apapun dan gue membela orang yang sudah membuat mata kita semua terbuka tentang skincare. Ada yang overclaim, overprice. Kita belajar dari Nikita Mirzani, belajar dari Doktif. Begitu banyak yang Doktif udah spill. Kalian itu musuh-musuhnya Doktif dan musuh-musuhnya Nikita. Berarti kalian adalah musuh dari kami semua. Tahu kamu? Gak usah petantang-petenteng. Datang aja sono, pergi ke panggilannya Polres sono. Tunjukin dong kalau emang lu warga negara yang baik. You go there, man. They call you twice. They have called you twice. Why didn't you come? Why didn't you go there? You go there, man. Asik bikin story, nyenggol sana, nyenggol sini, ngehina-hina orang yang lagi jualan. Hey, that's my profession. My profession in TikTok. Kenapa lu senggol profesi gue? Gue gak pernah nyenggol-nyenggol profesi, diduga profesi suami lu. Gue gak pernah senggol. Ngapain lu kirim anak buah lu lagi kesini sok-sok nanya? Gue lagi enak-enak jualan, lu masukin lagi orang buat nanya-nanya. Bikin gue marah lagi sekarang. Gak takut gue sama lu. Ya, lu jangan, lu udah nyolek macan tidur, lu tahu nggak? Gedek banget gue. Ya, gue nggak ngerasa sok iye ya. Tapi lu bilang soal lu diwawancara, gue artis yang duduk di bawah pohon tuh wawancara Emma. Lu tulis nama gue jelas, Emma. Gue masih nyebut lu FS. Gue gak pernah manggil lu apa tuh nepos. Gak pernah. I've never called you with bad names. Tapi lu ngehina gue seolah-olah gue tidak diwawancara, tapi lu yang diwawancara. Gue bilang lu ambil tuh wawancara tuh, ambil. That's okay for me. Ya, that's okay. Kalau lu tahu sebelum lu diwawancara itu gue di mana, lu pasti malu, Fitri. Because you know why? Belum lu keluar itu gua lagi duduk di bawah pohon. Memang because I'm resting, gue capek. Bayangin dari pagi sampai menjelang sore. Gue duduk nunggu mobil gue datang. Wartawan udah ngajak gua wawancara, gue berdiri. Tiba-tiba lu keluar tuh sama pengawal lu. Gue bilang ke teman-teman wartawan yang lagi udah berdiri tuh bareng gue, baru mau mulai, gue bilang tuh udah mau pulang. Wawancara dia dulu aja, karena gue tahu profesi wartawan, mereka cari berita. Lu keburu pulang, mereka gak bisa interview lu dong, gak bisa wawancara lu dong. Jadi tuh sebelum lu keluar itu gue. And then I sit down again, duduk lagi gue di bawah pohon. Gue liatin lu. Ya gue mikir itu biasa aja. Itu pun lu jadikan suatu gorengan-gorengan, seolah-olah kayak gue nih artis yang duduk di bawah pohon gak laku, lu yang diwawancara. Oh my god. Wow. Nah, so amazing the way you think, the way you... What an attitude, man. What an attitude, you know. Really. Sangat-sangat buat gue tuh ya ampun sampai segitunya. Just to make you look better than me. What? Just to make you look more powerful than me. Sorry ya Fitri, gue gak usah sampai ngomong sama siapa-siapapun. Orang udah tahu gue Emma Waroka. Man. Iya, Doktif pulang hari ini, say. Aduh, tadi ada yang masuk lagi tuh. Itu levelnya gede loh.
Oh iya emang. Iya, tadi levelnya 17 dan dia real tuh. Siapa itu tadi tuh si ini? Si yang aku suruh naik, nggak mau naik dia. Ada Sunan Kalijaga Mam. Mas Sunan ya? Hai Mas Sunan. Katanya emang warung klien. Iya kliennya Mas Sunan. Thank you. Hai Mas Sunan. Hello. Mas Sunan mau naik? Mas Sunan mau naik? Naik yuk, ngobrol yuk, bentar yuk. Bentaran yuk, aku jualannya ini dulu sebentar. Nggak apa-apa, naik aja dulu. Bisa naik nggak? Lagi oke nggak buat naik? Ngobrol aja dulu kita buat besok nih Mas. Naik Pak Sunan, biar ngobrol bentar sama anak-anak. Iya dibikin emosi, gue kayak dihina-hina. Terus sekarang tiba-tiba ada yang masuk, bilangnya gue nyenggol duluan. Gue gak bakal pernah nyenggol orang kalau gue gak disenggol, say. Dan gue tuh fokus tipenya, gue tuh tipenya orang fokus. Misalnya masalahnya nih soal mafia skincare gitu ya, produk overclaim, overprice, itu gue kejar sampai ujung neraka, lu tahu nggak? Itu yang gue pepet. Mau siapa Panda ngomong apa tentang gue, bye lewat. Mau yang ini mau nyerang gue, bye lewat. Gue fokus ke situ. Mana Mas Sunan? Hai Mas. Nah ini loh Pak Sunan tuh ada yang nanya, itu si Pandidos bisa dilaporin nggak udah menghina? Itu kan dia pakai kata bertanya. Kata bertanya. Mas Sunan mana sih? Kalau kata bertanya aku mau nanya Mas Sunan aja nih. Ayo Mas Sunan. Udah banyak banget yang komen suruh naik. Suruh naik, nggak kayaknya Mas Sunannya lagi nggak prepare kali say. Belum prepare, nanti tunggu prepare dulu kali ya. Oh itu dia tuh. Yuhu. Gimana Mas Sunan banyak yang nanya loh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah naik tuh pada seneng banget, Ini ada yang nanya nih Mas Sunan mengenai itu loh si Panda. Kan dia kan ngomong tuh kayak teriak-teriak seperti itu bisa dilaporin nggak gitu. Waduh, backlight ya. Backlight itu lagi di mana? Lagi di ini baru. Set silo banget Mas. Sorry. Ya, tutup dulu Mas. Bentar. Selamat pagi Bu Emma. Pagi, good morning Mas Sunan. Pada penasaran nih sama kejadian yang kemarin si Panda teriak-teriak itu loh Mas. Ya. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Itu bagus. Cuman yang saya luar biasa salut ya sama klien saya Dr. Oki yang betul-betul bisa sabar, tidak terpancing emosi, dan tidak terpikir untuk melaporkan loh. Iya. Sampai kita nih pengacaranya kadang, Dok, kok ada manusia baik kayak lu gitu sih? Gue bilang. Lu udah dihina, diserang, dipersekusi seperti kemarin dikeroyok rame-rame begitu. Dengan biasalah gayanya kan kalau nggak salah si terlapor Arif Apanda itu kan juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Doktif ya. Iya, Januari tanggal 15 kalau nggak salah. Iya. Artinya si terlapor ini melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di rumah tempat kita semua mencari keadilan. Gila ya. Kalau saya bilang nggak gila, itu dia bodoh. Dia nggak gila. Bodoh. Iya. Kalau dia gila, gayanya nggak gitu, Mbak. Nggak kayak gitu. Iya benar. Dia bodoh. Makin nambah berat nggak sih Mas nantinya? Soalnya nih aku udah ada info, udah naik sidik semua. Dan alhamdulillah kemarin Dokter Samira atau yang kita kenal semua Doktif sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum. Wow, congratulations. Jadi keren abis. Jadi ya kalau saya sudah memiliki surat kuasa, artinya saya bisa bekerja seprofesional dan sebebas-bebasnya.
Aduh, nggak sabar banget sih. Ya Allah, berarti ada episode berikutnya nih ya. Ini akan ada episode yang kejutan-kejutan. Ya kita lihat aja. Pemirsa pengennya panjang atau pendek. Nah, tapi kalau aku lihat sih Mas bakal panjang Mas. Karena masih banyak sekali layer-layer yang belum dibuka. Ya, artinya gini lah. Kita nggak usah munafik, ya. Kita cari duit, cari kaya, silahkan. Monggo, tidak dilarang. Tapi jangan pernah merugikan kesehatan orang, ya. Terutama kan, jangan kita kaya raya terus flexing atas nantinya penderitaan orang lain. Mungkin tidak hari ini, tidak minggu depan, tidak tahun depan. Tapi saya dapat pastikan efek-efek dari penggunaan kosmetik yang ada kandungan bahan berbahayanya, Ya. itu Ya. dipastikan ada dampaknya nanti. Nah, mungkin gini nih Mbak Emma nih, orang nggak tahu kalau saya sudah hampir 5 tahun terakhir ini saya jadi pengacara skincare, memang tidak terekspos, ya. Itu kalau orang ada yang kenal sama produk Daviena ya, Tahu. itu ownernya si Melvina tuh klien saya. Oke. Owner itu klien saya ketika dia disomasi sama brand atau produk besar skincare. Oh gitu. Ya. Tahun berapa tuh Mas? Saya bilang ini, memang saya tuh orangnya kalau kerja tuh jarang ekspos gitulah ya, kalau Iya, aku- kalau nggak terpaksa. Jadi dia itu pernah disomasi sama rajanya skincare nomor 1 di Indonesia yang pertama kali. Oke. Tuh. Nah, dia panik, dia bingung, dia menghubungi saya, gitu. Terus pabrik-pabrik maklon yang membuat produk skincare juga sampai saat ini klien saya. Jadi masyarakat perlu tahu ya, pabrik pabrik yang buat produk skincare di Indonesia, bukan kayak barangnya si siapa tuh yang katanya dari luar negeri, ya, jadi bukan produk saya cuma jual. Come on, lo jual lo dapat keuntungan, terus giliran ada masalah lo bilang itu bukan produk saya. Bukan produk, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Nah, inilah. Makanya di sekelilingnya itu harus orang-orang yang smart, ngerti hukum, ya. Iya. Jangan juga Iya. pengacara yang baru. Kenapa saya bilang baru? Dia bertanya, Sunan tuh advokat ya? Sunan tuh siapa? Lah kalau Ya dia seorang advokat dia nggak kenal saya, artinya kan dia baru dari dunia mana gitu loh. Saya ini jelek-jelek ya. Saya ini jelek-jelek, Mbak Emma tahu lah. Iyalah. Saya dari dulu sudah jadi pengacara, ya. Bahkan kemarin saya dilantik sama Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, sebagai wakil sekjen, ya, pimpinan pusat Kongres Advokat Indonesia. Nah, tuh congratulations Mas Sunan. Ya, ampun. Makasih. Nah, artinya kalau ada seorang advokat, atau saya katakan aja, advokatnya si RG tidak mengenal siapa saya, bahkan dia tanya siapa Sunan, advokat dia. Artinya dia ini dari mana? Dia ini siapa? Dia ini kapan jadi pengacaranya? Kalau orang seperti saya aja masih dipertanyakan gitu loh. Teman-teman, 6.200 orang. Mas Sunan itu lawyernya Mamski tahun 2010. Udah 15 tahun yang lalu, mantap nggak tuh? Menang nggak? Menang nggak? Menang dong. Aku yang bukan Top. aja tahu udah apa tahu. Top. Mas- Iya, dari 15 tahun yang lalu Mas Sunan. Kita masih muda banget tuh ya, Mas ya. Ya, Udah artinya kalau ada seorang Udah. yang mengaku advokat, yang mendampingi pengusaha skincare, ya, tidak mengenal siapa saya, itu perlu dipertanyakan. Yes. Iya. Perlu Gini dipertanyakan. Mas, dialognya kita gini Mas, sama ngadepin yang kayak gitu. Sama nih kayak si FS. Kan dia kan seperti ngerasa tuh aku tuh bukan nobody lah, nothing gitu. Aku cuma mau tanya sama mereka. Kalian itu 15 tahun yang lalu di mana sih? Bener gak? Iya kan? Kamu tahun 94, 95 di mana? Kalau aku ke FS ya. Kalau Mas Sunan ke si pengacaranya tanya gitu aja Mas. Kamu tuh 2010 di mana? Aku yakin bukan siapa-siapa. Nggak ngerti, nggak pernah lihat mukanya juga Mas. Kalau aku nggak perlu nanya 2010, aku tanya yang saat ini aja deh. Iya bener. Jangan jauh-jauh ya Mas. Iya, yang tahun ini aja, yang bulan ini atau detik ini.
lu bisa mengeluarkan, lu seorang pengacara ngakunya lu seorang pengacara. Iya. Lo mendampingi pengacara DRG, mendampingi klien DRG. Lo ngaku DRG. sebagai pengacara, lo pakai nanya, Sunan tuh siapa? Advokat Buset, dia. Oh, dia advokat, katanya gitu. Udahlah. Ngawur gila banget sih, sumpah. Tapi Kamis ini Mas datang nggak Mas? Saya pastinya akan mendampingi Dokter Samira ya. Kalau memang Wow. keterangannya diminta di pengadilan, saya dampingi. Gokil, oh berarti bakalan ini dong ya. Oke. Aku udah dapat info Sekarang begini juga. Mbak Emma, kita kan sama-sama ketemu ya di pengadilan. Ya. 2 minggu lalu saya masuk atau datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan itu, saya kaget. Ada apa di sini? Segitu banyak bodyguard, ada apa nih? Ada apa gitu kan? Saya nggak paham kalau itu ternyata berkaitan dengan sidangnya Nikita Mirzani yang dimana bodyguard sebanyak itu, hampir ada 100 orang loh, itu mengawal siapa ya, orang-orang yang pada belagak jadi mafia gitu loh ya. Asli. Nah, Aku sih sementara- infonya 150, Mas. 150 oke orang. lah, whatever. Makasih, Topi Cowboy. Nah, lalu di minggu pada saat saya akan mendampingi Dokter Oki, saya mendapatkan info ya bahwa akan ada upaya intimidasi, upaya untuk menyerang Dokter Oki sebagai saksi gitu loh. Itu saya dapat info tuh. Iya. 1 hari sebelum besok paginya harus dampingin Dokter Oki sidang. Oke. Oke. Lalu saya udah nggak punya waktu. Saya udah nggak punya waktu untuk melaporkan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Saya dapat infonya tuh malam. Besok paginya saya jam 8 udah harus undangan ya. Undangan, kami terima resmi undangan dari pengadilan tuh jam 8.30. Oh, mepet ya waktunya. Sehingga tidak ada waktu untuk kami melakukan upaya-upaya perlindungan atau mencari perlindungan dari I see. lembaga perlindungan saksi dan korban, baik itu dari pihak kepolisian. Nah, tapi saya berpikir, kita kan datang ke pengadilan ya, bukan datang ke medan perang. Iya, bener Mas. Oke, jadi saya tetap berpositif thinking. Namun, ini jujur nih, Ya. saya mempersiapkan diri ya untuk melakukan pembelaan diri ketika saya atau kami sudah bersama dengan Dokter Oki dalam perjalanan atau dalam situasi-situasi tertentu Ya. diserang. Ya. Ya, saya sudah prepare. Karena jujur nggak sempat waktunya untuk bikin laporan ke LPSK lah, untuk bikin laporan ke polisi lah, adanya dugaan ancaman-ancaman akan ada diserang, akan ada diintimidasi, gitu loh. Benar. Nah, saya persiapkan diri saya dengan cara yang legal pastinya. Ya, tolong digaris bawah. Saya mempersiapkan diri dengan cara yang legal, yang dilindungi oleh undang-undang pada saat saya mendampingi klien saya Dokter Oki kemarin. Yes, good. Jadi saya tidak ada pelanggaran hukum sama sekali, nggak seperti apa yang dikoar-koarkan oleh siapa? Leci. Leci, ya. Leci. Ih. Itu gue gede banget Mas. Dia ngehina guanya gila banget Mas. Biarin Mbak, orang-orang yang kita kan beda kelas attitude-nya Mbak. Iya, beda kelas bener. Itu dia. Jadi dengan ketidakpahaman dia, dengan dia tidak searching di Google, dia koar-koar. Wah, Sunan bawa senjata gini. Dia nggak paham, dia tidak paham. Artinya gini, saya cuma melihat dari kelompok-kelompok mereka itu kuotanya terbatas Mbak. Serius? Karena kalau kuotanya unlimited Ya. dan dia profesional, sebelum dia menyerang seseorang, dia harus searching, klik, Searching dulu. dan perlu kuota kan? That's Atau right. dia perlu wifi lah, lo numpang aja di restoran yang ada wifi gratis kan bisa, bener nggak? Betul. Tapi mungkin untuk ngopi atau untuk makan di restoran yang wifi-nya gratis pun juga belum cair. Belum cair. Uangnya. Jadi dia hanya ya sebatas yang kuota 5.000 udah habis nih buat searching Sunan apa sebelum dia serang gitu loh. Betul. Nanti pastinya akan kami sampaikan klarifikasi resminya ya.
bahwa saya tidak melanggar hukum apapun yang seperti dikoar-koarkan. Dan apa yang saya khawatirkan kejadian. Apa itu kejadian? Saya khawatir dengan adanya info malam hari, klien saya akan diserang. Dan faktanya, klien kami hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas undangan resmi sebagai saksi. Dan setelah bersaksi, meninggalkan ruang sidang, disitulah kami diserang. Diserang, gila, bener loh. Diserang, jujur ya, diserang dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Nggak kenal, gila. Nggak kenal. Dan kalau dilihat di rekaman, saya sampai meluk Dokter Oki dari belakang untuk melindungi, jangan sampai mungkin dia kena tampar, kena pukul, kena ludah. Bener. Gitu. Ya, jadi saya melakukan. Dokter Oki nggak perlu punya bodyguard sampai ratusan orang, cukup punya Pak Sunan Kalijaga aja, saya lindungin. Iya benar-benar. Ya. Aku ngeliat loh Mas Sunan lagi itu tuh sama gerombolannya mereka banyak banget lagi mereka Banyak, beberapa itu banyak orang. sekali. Dan apa yang dikhawatirkan kejadian. Nah, cuma saya melihat begini. Mereka mungkin kalau mau pakai gaya mafia sama saya nggak kena. Ya. Kalau mereka mau gaya-gaya keras sama saya nggak bakal kena. Kenapa? Karena sebelum mereka jadi belaga jadi mafia-mafia, itu dunia saya dari kecil. Ya. Siapapun yang mereka bawa ke sana ini nggak mungkin nggak kenal saya. Oke? Iya. Jadi mereka rubah strategi ternyata. Mereka nggak main keras kepada seorang Sunan Kalijaga dan kliennya, tapi mereka main menggunakan gerombolan rusuh tulang-tulang lunak. Kalau saya lihat. Yes. Betul. Kita ngomong fakta Mbak Emma. Saya seorang pengacara harus menyampaikan sesuatu yang fakta. Tidak ada di sana yang badannya gede-gede, bodyguard yang menghampiri kami, nyerang, intimidasi kami. Tidak ada. Tidak ada. Mas Sunannya jadi malas berantem kalau sama tulang lunak ya Mas. Jadi kita jadi lunak juga nggak? Bener nggak sih? Habis lunak banget. Lunak banget sih. Mau berantem gimana coba? Makanya gini Mbak Emma. Kalau saya tuh kadang suka menghormati lawan ya. Lawan, iya serius. Lawan mau pakai gaya mafia, saya siap. Melayaninya. Lawan mau pakai gaya bencong banci kaleng banci salon sialan, saya siap. Gitu loh. Jadi saya ini menghormati lawan atau musuh-musuh saya. Mungkin Mbak Emma bisa lihat di story Instagram saya atau di postingan-postingan saya melayani mereka dengan gaya mereka. Iya M. Ada itu yang aku suka banget postingannya Mas Sunan, yang ibu-ibu panda lagi ngelahirin bayinya, kocak banget. Mbak Emma, Karena emang saya itu melihat tayangan video itu berkali-kali dan happy gitu loh. Maksudnya ya Allah, makhluk selucu ini, segemesin ini gitu ya, yang lahir di dunia. Tapi kenapa sekarang se-Indonesia tuh nyebut nama panda, padahal itu adalah makhluk yang paling gemesin, paling aku lucu. Iya, aku juga suka panda. Jadinya kan karena kelakuan dia, panda ini jadi ternodai ya. Panda. Iya, saya bilang cobalah manusia-manusia beradab lah. Lihat kami terlahir di dunia, semok, lucu, menggemaskan ya. Iya. Dan tidak ada sejarahnya panda itu begeng, kurus, terus Kurang gizi. kayak anjing tuh nggak ada. Iya, ngengkok-ngengkok makanya. Nggak ada. Tapi nih, gitu loh. buat besok Mas, buat besok penjagaan dong. Harus Mas. Enggak, jadi gini. Gimana? Jadi karena saya dikomplain, saya membawa sesuatu yang untuk melindungi diri saya dari ancaman, saya dikomplain kan, dikoar-koarin. Oke. Tunggu kejutan besok apa yang saya akan bawa ke pengadilan ketika saya mendampingi Dokter Samira atau Doktif. Wow, tuh berarti fix ya guys. Udah pada nanya sama aku Mas. Aku masih simpen. Ntar dulu, pokoknya tenang aja. Selama ini kan Doktif kan dianggapnya kabur Mas, takut. Padahal Doktif sudah ada. Wah Mas kena violation Mas. Kenapa? Waduh, kamu harus aku remove lagi. Ya udah nggak apa-apa. Biasalah orang iri. Alah Mas, ya udah nih. Aduh Mas, gimana nih Mas? Nggak apa-apa. As violated. Oke, aduh gimana ini? Ah, ya si Mas. Masih ada nggak? Masih bisa tuh. Kita emang ngomong apa ya? Tadi nggak boleh pakai ngomong Binan Cino, terus Inan Jining tuh nggak boleh. Kalau mau tuh enjir gitu. Kan nggak boleh pakai kata-kata yang real Mas. Kalau di sini AI-nya udah tajam banget. Oh. Lanjut. Masih bisa nih.
Pokoknya hati-hati dengan kata-kata Binancini. Pina sih. Mas, kita harus pakai bahasa yang di sini tuh bahasanya mesti ya nggak bisa Mas pokoknya ya. Ya lanjut. Sina Pina. Itu Sina Tina Dini, sini Oh, Pinandina. Tina Dini ya. Iya. Tina Dini. Pinandina Binancino, Binotini, Iya. Oke. Iya. Tapi Gila, tapi masih ada loh, Mas Sunan nggak jatuh tuh. nggak. Aduh. Maksudnya gini, Mbak Emma. Gimana? Ayo. Awas hati-hati loh, jangan 2 kali loh. Ya, Yuk. kalau pakai bahasa Binancini kan nggak semua teman-teman tahu di sini. Itu cuma orang-orang kelas di zaman itu dan yang nggak tahu zaman sekarang masih kepake nggak sih bahasa itu? Masih kepake, pada ngerti kan anak-anak, teman-teman tuh ngerti. Oh, Ngerti? Mawar Tinta? Nggak tahu aku. Mawar Tinta. Pakai bahasa apa sih katanya? Kagak, ada yang ngerti ada yang enggak. Udah nggak apa-apa, yang penting kita aman, jangan sampai kita jatuh. Ini 10.700 orang. Teman-teman boleh dong di-share naikin lagi dong sampai 15.000 kayak ini nih. Share sama teman-temannya, ayo. Share tuh. Cuma nonton aja. Ayo Follow share dong. teman-teman, tap layarnya ayo sayang. Yo Mas Sunan kali jaga yang belum follow dulu ya sayangku ya. Ya, follow dulu itu share biar tuh 11.000 tuh Mas. Ayo Mas, ada info apa lagi yang oke, tapi ingat bahasa Mas, bahasa. Ingat tuh 11.000 tuh. Ya, yang pasti ketika klien saya Dr. Samira atau Doktif dipanggil resmi di pengadilan untuk menjadi saksi di kasus persidangan Nikita Mirzani, saya pastikan akan hadir dan saya dampingi. Gitu. Mantap. Nggak usah pada Parno, takut saya bawa ini itu nggak usah. Ya. Makasih. Waduh, 17 Agustus. Merdeka. Ini semangat 17 Agustusan ya Mas. Pas Iya. banget dengan semangat 17 Agustusan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Dalam sidang pidana ini, kira-kira akankah diputar itu rekaman suara? Ini juga jadi banyak pertanyaan oleh netizen nih di room aku. Mamski, rekaman suara itu gimana? Nah, bagaimana pendapat advokat nih mengenai rekaman suara itu? Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus sepakati dulu, harus pahami bahwa yang namanya pengadilan itu adalah rumah atau tempat ya para terdakwa, para korban mencari keadilan. Oke? Nah, hakim itu tugasnya adalah mendengar, melihat fakta-fakta persidangan ya dan mengambil satu keputusan yang bijak tanpa dipengaruhi oleh intimidasi, dipengaruhi oleh ya sesuatu yang bisa mempengaruhi orang atau jadi artinya hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Dia Yes. betul-betul fair, harus betul-betul imbang. Nah, balik lagi, pengadilan adalah tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Yes. Artinya haruslah wajib seorang hakim itu bersikap adil dalam jalannya persidangan. Yang dimaksud gimana sih? Kalau si terdakwa ya punya alat bukti 4, silahkan. Ya. Kalau si korban punya alat bukti 4, silahkan sajikan di fakta persidangan. Artinya sama-sama 4, sama-sama disajikan di fakta persidangan. Itu adil. Oke. Saya tidak tahu kemarin ya, karena saya di luar damping Dr. Oki. Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana sampai ada hakim dan para jaksa meninggalkan persidangan karena katanya Nikita minta rekaman itu diputarkan. Betul, walk out tuh Mas, walk out mereka. Pertama, kalau nggak salah ya, waktu pertama hakim membuka persidangan, Nikita kan sudah menyampaikan Iya. di awal memohon untuk diputarkan, Betul. gitu loh.